Permisi, Pak. Saya datang mencari misi. Anak muda pemberani, sudah lama aku menanti kedatanganmu. Misi yang kau cari ada, tapi bukan untuk sembarang orang. Saya siap, Pak. Katakan saja apa yang harus saya lakukan. Misi ini adalah menjemput harta langit dari Gunung Merana. Sebagai imbalan, kau akan mendapat kekayaan tak terkira. Harta langit. Kedengarannya luar biasa. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya sederhana. Agar energi semestaku berpihak padamu dan memudahkan misimu, aku butuh sesajen. Sesajen? Sesajen apa? Sebuah tumbal. Jiwa yang murni, yang bersedia menyerahkan dirinya demi keberhasilanmu. Bawakan aku satu, dan misimu akan terjamin. Tumbal? Udah gila ya? Saya mencari misi petualangan, bukan kejahatan. Saya bukan pembunuh, Pak. Beraninya kau menolak berkah dariku? Pergilah anak muda. Kau tidak pantas menjadi petualang sejati. Lebih baik saya tidak punya misi daripada harus melukai orang lain. Selamat tinggal, Pak. Faris, di sini gelap banget ya. Tenang, Bi. Tempat ini sunyi. Tidak ada yang akan mengganggu. Fokus kita sekarang adalah misi. Ah, itu Alif. Bagaimana? Bagaimana misinya, Liv? Tidak ada misi, Bi. Sorry. Ada apa, Liv? Dia bilang dia punya misi harta langit. Tapi syaratnya dia meminta tumbal. Tumbal? Faris, ayo kita lari dari sini. Bangunan itu pasti sarang iblis. Menarik. Dukun yang mencari tumbal. Itu bukan misi, itu kriminal. Sekarang kita tidak punya misi lagi. Apa rencana kita? Anak muda, kalian yang tadi masuk ke tempat si dukun kan? Iya, Pak. Ada apa ya? Dengar, saya tahu kalian mencari misi. Saya punya satu untuk kalian. Misi yang benar-benar mulia. Misi dari kuburan lagi. Aku tidak mau. Dukun itu, dia dukun palsu. Sudah berbulan-bulan dia menipu warga desa sekitar. Dia selalu meminta uang, perhiasan, dan sekarang dia mulai meminta hal yang lebih gelap. Semua ini sudah keterlaluan. Jadi, Misi kalian adalah menjebloskan dukun itu ke penjara. Kumpulkan bukti penipuannya. Bantu kami menangkapnya agar warga desa tidak lagi menderita. Itu dia. Misi yang selama ini kita cari. Memberantas kejahatan, bukan mencari harta karun hayalan. Tapi dia kan punya kekuatan supranatural. dia hanya penipu, Bi. Kita akan menggunakan logika dan keberanian, bukan mantra. Bagaimana, Liv? Sudah pasti. Kita terima misi ini. Kami akan menjebloskan dukun palsu itu, Pak. Terima kasih anak-anak. Saya akan memberikan kalian informasi apa saja yang saya tahu. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menjebak dukun palsu itu? Jebakan apa? Jebakan tikus. Aku tidak mau jadi tikus. Jebakan? Jelaskan, Liv. Begini, besok pagi aku akan kembali ke rumah si dukun itu. Aku akan bilang, aku berubah pikiran dan bersedia membawa tumbal untuknya. Tumbal? Tapi siapa yang akan jadi tumbalnya? Ebi yang akan menjadi tumbal. Wajahnya yang pucat dan gemetar akan sempurna sebagai tumbal yang ketakutan. Apa? Aku? Tidak, aku nggak mau. Aku belum siap mati, Liv. Aku tidak mau petualanganku sampai di sini saja. Tunggu dulu, Liv. Ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau dukun itu benar-benar punya kekuatan? Atau dia punya komplotan?
Dan Ebi, kamu yakin? Justru itu poinnya. Ebi akan jadi umpan kita. Saat aku menyerahkan Ebi kepada dukun itu, dan dia hendak melakukan ritual palsunya, saat itulah kita akan menggerebeknya. Menggerebek? Dengan siapa? Kita kan hanya berempat. Tentu saja dengan kepala desa. Kita akan menjelaskan situasinya kepada kepala desa, meminta beliau untuk menyaksikan sendiri penipuan dukun ini dan membawa pasukannya untuk menangkapnya secara langsung. Kepala desa akan mengetahui secara langsung kelakuan dari si dukun palsu itu. Kepala desa? Aku harus berakting takut di depan kepala desa dan si dukun bangsat itu. Ini terlalu banyak tekanan. Rencananya sih nekat, tapi mungkin bisa berhasil jika kita bisa meyakinkan kepala desa dan dia setuju untuk ikut serta, maka kita punya otoritas penuh. Tapi bagaimana jika kepala desa tidak percaya? Kita harus membuatnya percaya. Kita ceritakan semua laporan dari warga, kesaksian Pak penjaga makam juga. Kita tunjukkan betapa berbahayanya si dukun ini. Jika kepala desa setuju, ini bisa jadi akhir dari teror dukun itu. Tapi, apa kalian yakin Ebi bisa bertahan? Dia terlihat sangat takut. Aku sudah bisa membayangkan diriku dilempar ke kuali mendidih. Tidak akan ada kuali, Bi. Kita akan memastikan semuanya aman kok. Alif, kita perlu rencana yang sangat rinci. Bagaimana cara kita mendekati kepala desa? Kapan kita akan menyergap? Dan yang terpenting, bagaimana kita melindungi Ebi? Tenang saja Faris, kita punya waktu semalaman untuk menyusunnya. Yang penting, kita punya rencana sekarang. Selamat siang Pak Dukun. Siapa itu? Ini saya, anak muda yang tadi malam, Pak. Oh, kamu ya. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu menemuiku lagi? Begini, Pak. Saya berubah pikiran. Saya sudah memikirkannya tadi malam. Saya ingin mendapatkan misi itu. Apakah kamu sudah membawa tumbalnya? Untuk tumbalnya, saya sudah siapkan di belakang rumah Anda, Pak. Saya ikat di pohon sana tuh. Baiklah, jika seperti itu, aku akan mengambil tumbalnya dan membawanya ke kuburan. Nanti malam kamu datang lagi ke kuburan. Baik, Pak. Aku pergi dulu. Iya, Pak. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Ya udah, kamu pergi sana. Ngapain masih di sini? Oh iya ya, Pak. Maaf lupa ya. Kirain saya mau disuruh mampir dulu. Udah, sana kamu pergi. Faris, rencana ini akan berhasil kan? Kalau kata Alif, insya Allah akan berhasil, Bi. Kalau gagal, habis sudah riwayat kuris. Palingan kamu bisa hidup lagi, Bi. Tapi ya gitu, mulai dari awal. Ya, Udah, kamu percaya saja dengan rencana kita, Bi. semoga saja setelah misi ini kita akan dapat koin emas yang banyak ya, Riz. Kita bisa jual koin itu, lalu kita akan mendapatkan uang yang banyak. Sepertinya aku sedang menghibur diriku sendiri. Riz, loh, di mana kamu? Duduk di sini aja dulu deh. Kalau si dukun udah pergi, aku masuk aja ke rumahnya. Ternyata ini tumbalnya. Jangan-jangan ini si dukun palsu itu. Siapa yang kau sebut dukun palsu, anak muda? Bukannya kau dukun palsu? Tolong! Berisik, ilmu sirep turuon dek kene wes tak kudangi. Jadi ini kamar si dukun itu. Lumayan rapi juga. Kayaknya lebih rapi kamar dia daripada kamarku.
Astagfirullahaladzim. Riz, Faris, cepetan kesini bantuin aku. Pemimpin desa. Kalian lagi. Apa kalian sudah menyelesaikan 3 misi? Ada yang lebih penting dari itu, Pak. Apa itu? Teman kami dalam bahaya. Si Ebi diculik sama dukun. Kok bisa teman kalian diculik dukun? Jadi ceritanya begini, Pak. Bukannya kau dukun palsu? Tolong. Riz, Faris, cepetan kesini. Lalu, di mana wanita yang kalian temukan tadi? Dia sudah ada di tempatnya, Pak. John, Pak. Kami ingin bantuan dari Bapak untuk menangkap si dukun itu. Karena dia telah meresahkan warga, Pak. Meresahkan? Bagaimana? Bukankah semua keinginan warga bisa dikabulkan oleh si dukun itu? Tapi, Pak, dia telah menumbalkan anak-anak di sekitar desa. Mungkin itu harga yang pantas demi menjaga kemakmuran kehidupan warga di sini. La haula wala quwata illa billah. Ente benar-benar gila ya, Pak. Bapak rela mengorbankan nyawa penduduk desa hanya untuk kemakmuran palsu. Itu dukun, Pak. Musyrik. Astagfirullah. Kenapa Bapak malah membela dukun laknat itu? Kamu tidak tahu apa-apa anak muda, jadi jangan banyak bicara. Di desa ini hanya Bapaklah yang memiliki pasukan kuat. Pasukan untuk melawan dukun itu. Jadi tolonglah, Pak. Bantu kami. Bantu kami membebaskan teman kami. Penjaga, usir mereka dari sini. Jika aku sudah kuat, akan kubakar istana ini. Udah, Liv. Jangan bersedih seperti itu. Ini semua salahku, Riz. Andai saja aku tidak memilih misi ini. Ini semua keputusan kita bersama, Liv. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Padahal aku hanya ingin mendapatkan koin emas lebih cepat, Riz. Bukankah kamu lebih suka menikmati petualangan kita ini daripada mengumpulkan koin? Pas aku dengar kamu bilang koin di game ini bisa ditukarkan uang, aku sangat bersemangat, Riz. Bukan untuk aku, tapi untuk Abby. Kok bisa, Liv? Hidup Abby tidak seperti kehidupan kita, Riz. Alhamdulillah, kita memiliki kehidupan yang cukup. Bahkan kamu berlebih. Si Abby dari kecil udah ditinggalin bapaknya. Dia hidup bersama ibunya. Dan udah beberapa bulan ini Abby cari uang sendiri, Riz. Kenapa? Ibunya sakit, Riz. Sakit apa? Katanya sih sakit jantung. Wah, parah dong. Iya, Riz. Ditambah mereka tidak memiliki cukup uang untuk berobat ke kota, Riz. Selama ini keluargaku sering membantu Abby dan ibunya. Bahkan aku seperti menganggap Abby adikku sendiri. Jadi aku gak mau petualangan kita ini tanpa si Abby. Otakku benar-benar buntu. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kalian membutuhkan bantuan. Lihat, itu peri kecil. Peri kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Dari tadi aku mengikuti kalian. Aku sudah tahu semua ceritanya. Kalian benar-benar petualang yang pemberani. Kalian berani melawan dukun sakti itu. Aku kira dia dukun palsu. Ternyata aku salah. Sudah, jangan bersedih lagi, Kak Alif. Aku akan membantu kalian. Apa yang akan kamu lakukan? Kita akan membujuk raja sekali lagi. Raja siapa? Pemimpin desa itu adalah raja. Kisahnya panjang jika kalian ingin mengetahuinya. Ya udah, kita skip sejarah desa ini dulu. Yang terpenting Abby. Raja itu keras kepala. Dan lebih parahnya, dia membela si dukun itu. Ada alasan kenapa raja sikapnya seperti itu. Jika kalian ingin mengetahui alasan raja membela dukun itu, maka setelah ini saranku,
Kalian cari tahu sejarah desa ini. Ayo fokus ke Ebi. Waktu kita mepet. Kalian masih mengingat Nenek Sari? Nenek baik hati itu. Iya, sebelum menemui raja, ayo kita minta tolong Nenek Sari terlebih dahulu. Apa hubungan Nenek Sari dengan semua ini? Aku tidak bisa menemanimu bermain hari ini, Pri kecil. Aku kesini bukan untuk mengajakmu bermain, Nenek. Aku dan teman-temanku ingin meminta tolong kepadamu. Apa yang bisa nenek bantu? Jadi begini, Nek. Bukannya kau dukun palsu? Tolong. Padahal anak itu baik sekali. Lalu apa yang bisa nenek bantu? Kami telah meminta bantuan kepada raja agar raja mau untuk membantu kami menangkap si dukun itu, Nek. Tapi dia menolaknya. Tentu saja dia menolaknya. Sebenarnya ada apa dengan si raja itu, Nek? Kok dia tega sekali membiarkan dukun berbuat semena-mena? Untuk saat ini nenek belum bisa menceritakannya kepada kalian. Tapi, Nenek mau kan meyakinkan raja untuk menolong Kak Alif? Memangnya aku ini siapa, Pri kecil? Dia tidak akan mendengarkan aku. Aku mohon Nenek, cobalah dulu. Lelaki keras kepala itu tidak akan merubah keputusannya. Hani akarena nenek tua ini. Nenek, Alif mohon, bantulah Alif. Alif tidak tahu lagi kepada siapa Alif meminta tolong. Si Ebi akan ditumbalkan malam ini, Nek. Nenek sangat bersedih atas apa yang menimpa temanmu. Tapi nenek benar-benar tidak bisa melakukannya. Nenek, demi peri kecil ini, bantulah Kak Alif. Bukan, tapi bantulah aku untuk menolong Kak Ebi. Maafkan aku, Pri kecil, nenek sungguh tidak bisa menemui laki-laki itu. Jika Nenek tidak bisa melakukannya untuk aku, sebagai peri kecil, maka lakukanlah untuk aku. Aku, anakmu ini, anak yang telah kalian telantarkan. Loh, peri kecil anak dari Nenek Sari. Aku sudah tahu semuanya, Nenek. Bukan, tapi Ibu. Aku sudah tahu, Bu. Ibu membuangku. Karena terpaksa kan, Ibu tidak bisa menolak keinginan ayah. Kamu tahu dari mana, Pri kecil? Aku tidak bisa menceritakannya sekarang. Tapi, jika Ibu mau membantu Kak Alif, maka kali ini aku akan mau berbicara dengan Ibu. Aku tidak menyangka anak yang kubuang dulu sekarang dia tumbuh menjadi anak yang pintar. Baiklah, ayo kita pergi ke kastil pria itu. Sari, lama tidak berjumpa. Duduklah di sini. Aku ingin meminta bantuan padamu. Kemarilah, Sari. Kemarilah. Jangan berdiri di situ nanti. Asam uratmu kambuh. Si raja perhatian banget sama Nenek Sari. Apa mereka pacaran ya? Hus, mana mungkin mereka pacaran? Sesepuh gitu. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku langsung saja ke inti masalahnya. Usirlah dukun itu, Haman. Tidakkah kamu melihat dukun itu sudah mencelakai banyak orang di desa ini? Tapi Sari, bukankah dukun itu membawa kemakmuran di desa kita? Sudah cukup, Haman. Sudah cukup. Hentikan dukun itu sekarang juga. Tapi Sari, Belumkah cukup dukun itu menumbalkan warga di desa ini? Belumkah cukup kamu telah menumbalkan anak kita, anak kesayangan kita? Jadi si peri kecil anak dari Nenek Sari dan si raja itu. Tapi kenapa si peri kecil masih hidup? Padahal dia sudah ditumbalkan. sejak awal kamu sudah tahu kan, si Lili adalah sebuah titipan, sebuah pemberian dari dukun itu. Bukankah kamu sudah menyetujui semua ini? Lili bukan milik dukun itu. Lili adalah anak yang telah kulahirkan dengan susah payah. Kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Dan setelah dia besar, malah dia kau tumbalkan. Kapankah kau akan sadar, Haman, kau telah dimanfaatkan oleh iblis itu?
Ayah, sadarlah. Aku ingin ayah berada di jalan yang benar, memakmurkan desa ini dengan cara bekerja sama bersama warga, bukan malah menumbalkan kami, rakyat ayah sendiri. Lili, di mana kamu, Nak? Bantulah Kak Alif ayah, Kak Alif, Kak Faris, dan Kak Ebi. Mereka adalah teman-temanku. Kumohon, bantulah mereka. Apakah dengan itu kamu akan memaafkan ayah? Aku telah memaafkanmu, ayah. Lili, terima kasih. Baiklah, aku akan membantu kalian para petualang. Alhamdulillah. Tunggulah di kuburan. Aku akan segera menyusul. Sepertinya akan aku gantung dia di sini. Hentikan dukun laknat. Apa yang akan kamu lakukan dengan Ebi? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu telah menyerahkan anak ini kepadaku? Perjanjian telah batal. Sekarang, kembalikan temanku kepada aku. Enak saja kamu membatalkan ritual secara sepihak. Aku akan melanjutkan ritual ini karena ritual ini akan menyempurnakan ilmuku. Hentikan segera. Kalau tidak, Apa? ilmu aliran api. Balgeni. Lumayan juga kau anak muda. Baiklah, akan kuladeni. Tangio manyit sing ono renggeni. Ilmu penciptaan kembali. Hentikan, Derajat. Apa yang kamu lakukan di sini, Haman? Aku di sini untuk menghentikanmu. Apa-apaan ini? Apa kau lupa dengan perjanjian kita dulu? Aku masih mengingatnya. Tapi, sudah cukup sampai di sini, Derajat. Jangan seenaknya saja kau, Haman. Pengawal, usir dia dari desa ini. Beraninya kalian mengusirku. Apa kalian pikir aku akan diam saja? Ilmu setan Soko Banaspati. Hentikan. Rasakan ini dukun Apa-apaan sialan. Ilmu teleportasi. Pergi kau dari desa ini. Lili, Ayah, terima kasih. ayo kita pulang ke rumah Lili. Maaf ayah, aku belum bisa. Aku masih terikat dengan Ratu Peri. Itu semua adalah kesalahanku. Sudahlah ayah. Ayah tidak perlu menyesal. Tapi, Aku harus segera kembali ke negeri para peri. Energiku sudah mulai habis. Sampai jumpa ya. Lili, Raja, terima kasih telah membantu kami. aku juga berterima kasih kepada kalian. Jika ada waktu luang, temuilah aku di kastilku. Baik, Raja. Pasukan, ayo kita kembali ke kastil. Jadi ceritanya seperti itu. Iya, Bi. Alif khawatir banget sama kamu. Mana ada. Terima kasih ya, Alif. Kamu udah sering membantu aku. Dah, nggak usah dipikirin. Itulah gunanya saudara. Udah, kita skip dulu cerita dramatisnya. Kita bahas kesimpulan dari misi ini, Riz. Misi ini cukup menegangkan. Bahkan aku tidak menyangka bisa menyelesaikan misi ini. Jadi, ternyata misi ini masih berkaitan dengan misi kita sebelumnya. Misi temukan aku. Iya, mungkin jika kita tidak menyelesaikan misi temukan aku, kita akan gagal pada misi ini. Karena di saat Ebi diculik, kita tidak akan mendapatkan bantuan dari raja. Jadi, keberhasilan misi ini juga berkat Ebi yang mau menyelesaikan misi temukan aku. Keren banget lu, Bi. Hehehe, iya dong. Terus lanjut di sejarah desa ini. Yang pertama ialah ternyata Raja dan Nenek Sari dulunya mereka adalah pasangan suami istri. Kemungkinan mereka berpisah karena Nenek Sari tidak mau menumbalkan anaknya, yang tidak lain adalah peri kecil alias Lili. Lalu, kenapa Lili bisa selamat dari penumbalan?
Di momen terakhir tadi, Lily menyebutkan jika dia masih terikat dengan Ratu Peri. Bisa jadi Ratu Perilah yang menyelamatkan Lily dari penumbalan. Atau mungkin Nenek Sari yang meminta bantuan kepada Ratu Peri. Wah, jika yang dikatakan Ebi benar, petualangan kita akan semakin seru nih. Kita bisa mencari kerajaan Ratu Peri. Sepertinya untuk itu perjalanan kita masih jauh, Liv. Iya nih, Alif buru-buru banget. Maklum, lagi semangat. Dan sisi negatifnya dari misi ini, bisa saja kita diburu oleh dukun itu. Jika dilihat dari ilmu dia, sudah pasti dia bersekutu dengan iblis. Mau bagaimana lagi? Ini sudah jalan yang kita ambil. Wah, keren banget Ebi. Udah nggak takut. Selama ada kalian, aku yakin tapi kita bisa melewati misi di dunia ini. Apalagi jurus Alif tadi. Oh, itu tadi. Dari mana kamu mempelajarinya, Liv? Aku menemukan lembaran mantra di rumah dukun itu. Nama jurusnya ilmu balgeni. Bukan hanya itu saja, aku juga menemukan barang lainnya yang mungkin akan menuntun kita ke misi lanjutan dari kisah dukun palsu ini. Apa itu, Liv? Nanti aja deh, aku kasih tahu. Ya, Alif, jadi penasaran kan? Udah, ayo istirahat.